Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang Karen Horney. Karen Danielson atau sering disebut sebagai Karen Horney merupakan psikolog terkenal yang lahir di kota Hamburg, Jerman. Ayahnya yang taat beragama, keras, angkuh dan pendiam, sementara ibunya adalah seseorang yang menarik, periang dan berpikir bebas. Horney mengalami depresi sejak dini karena sifat ayahnya yang keras dan selalu meremehkannya, sehingga ia lebih dekat dengan ibunya. Ketika dewasa, ia mengalami stres selama beberapa tahun dikarenakan ibunya menceraikan ayahnya dan meninggalkannya. Ia juga sempat menentang keinginan orang tuanya untuk masuk di sekolah kedokteran. Selama kuliah, dia bertemu dengan mahasiswa hukum Oscar Horney dan menikahinya. Oscar adalah seorang pria yang otoriter dan keras kepada anak-anaknya. Selang beberapa waktu, usaha Oscar bangkrut dan kemudian menderita sakit radang selaput otak. Kemudian berubah menjadi pria putus asa, menderita dan cerewet. Dan tak lama kemudian mereka bercerai. Pada tahun yang sama, saudara Karen meninggal dunia akibat infeksi paru-paru. Karen benar-benar mengalami depresi hingga berniat untuk bunuh diri. Di Institut Psikologi Analitik New York, inilah perbedaan-perbedaan utama antara Horney dan Freud yang mengemuka. Tesis bimbingannya selalu ditolak karena mengusung ide-ide yang bertentangan dengan konsep Freudian yang tradisional. Dia dilarang mengajar dan akhirnya mundur dari Institut Psikoanalitik New York. Dan tak lama kemudian membuka dan memimpin sendiri organisasi yang disebut Institut Psikoanalisis Amerika, tempatnya melanjutkan ide-ide di sini. Dan di sini pula dia mulai mengembangkan teori-teorinya tentang neurosis yang berdasarkan pengalamannya. Seraya hidup bersama putri-putrinya di Brooklyn, Amerika. Brooklyn saat itu pusat intelektual dunia karena banyaknya Yahudi-Yahudi pelarian dari Jerman yang menetap di sana. Teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Meskipun menggambarkan orang yang berfungsi baik sebagai terapis, ia lebih terkait dengan individu yang disebut neurotik, di mana, menurut Helmy, semua orang mengalami kehancuran side perasaan, kecemasan normal muncul pada masa bayi. Ketika bayi lahir dalam keadaan tak berdaya dan rentan, itu dihadapkan dengan kekuatan alam yang keras dan tidak bisa dikontrol. Bimbingan yang penuh kasih sayang dan cinta pada awal, baik dari orang tua atau lingkungan sosial sekitarnya, membantu bayi belajar menangani situasi bahaya itu. Sebaliknya, tanpa bimbingan yang memadai akan mengembangkan basic anxiety, perasaan terisolasi dan tidak berdaya dalam dunia yang dilihat sebagai sesuatu yang memiliki potensi berdaya, dan basic hostility, perasaan benci terhadap orang tua. Neurotik yang bergerak mendekati orang-orang, berupaya mengurangi kecemasan dan memperoleh keselamatan dengan dirawat dan dilindungi. Mereka akan berlagak seperti orang yang patut dikasihani, dilindungi, tidak ditinggalkan karena merasa lemah dan tidak berdaya. Orang-orang semacam itu secara sadar percaya bahwa mereka sungguh-sungguh tertarik kepada orang lain dan ingin membantu, serta patung mereka secara tidak sadar sedang menekan perasaan antipati yang kuat, suka menahan diri, dan siap menahan diri. Mereka selalu dibayang-bayangi oleh hasrat yang tak terpuaskan untuk menang. Cuman individu ini pada dasarnya masih melakukan permusuhan. Jadi, keramahan individu penurut dibuat-buat saja karena sebenarnya didasarkan kepada agresivitas yang depresi. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, daripada mendekati orang lain dengan selalu menurut dan bergantung kepada orang-orang, neurotik agresif lebih memilih untuk melawan orang lain dengan cara tampil kuat dan kejam. Perilaku kejam tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang lebih lemah darinya. Hal tersebut didasari akan hal perasaan tidak suka atau tidak menyenangkan terhadap dirinya. Mereka termotivasi oleh keinginan kuat untuk memeras orang lain dan memanfaatkan orang tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri.
Dan individu semacam ini secara sadar percaya bahwa mereka kuat serta mendominasi hal ini didasarkan pada perasaan tidak sadar mereka dan ketidakberdayaan mereka sendiri karena kebutuhan akan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Supaya dapat mengatasi konflik dasar, terisolasi beberapa orang memisahkan diri dari orang lain. Dalam mengadopsi sebuah kecenderungan neurotik, yaitu menjauhi orang-orang lain, strategi ini merupakan ekspresi dan kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, dan kemandirian. Sama seperti sebelumnya, masing-masing kebutuhan ini dapat mengarah kepada tingkah laku positif dan beberapa orang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan yang sehat. Akan tetapi, kebutuhan-kebutuhan ini menjadi neurotik ketika orang-orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuat jarak emosional antara diri mereka dan orang lain secara terus-menerus. Individu semacam ini menyadari akan mementingkan dirinya dengan sendiri, serta merasa tidak ada orang lain atau hal yang lain diperlukan. Cenderung tidak meminta bantuan kepada orang lain meskipun hal tersebut tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Tujuan umum dari terapi ini untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri. Tujuan spesifik dari terapi ini adalah agar pasien menghilangkan gambaran dalam ideal mereka dan mengubah kebencian diri dari menjadi penerimaan diri mereka yang sebenarnya. Cukup sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.